Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Taiga.io sebagai platform untuk manajemen project. Yang pertama kita bisa buka dulu tree.taiga.io dan akan muncul halaman beranda seperti yang terlihat seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita login. Bagi yang belum punya akun bisa sign up dulu, tapi karena saya sudah punya akun jadi saya langsung login. Ketika diklik login akan muncul halaman login seperti ini. Kita bisa langsung masukkan username atau email, kemudian diikuti dengan passwordnya. Tetapi saya akan menggunakan fitur login menggunakan GitHub. Di sini kita bisa menggunakan GitHub atau GitLab. Dikarenakan saya akan menggunakan GitHub, jadi saya klik tombol yang GitHub. Loading. Nah, karena saya sudah pernah login, jadi saya langsung masuk ke akun GitHub saya. Kemudian untuk lanjut ke manajemen projectnya, saya klik project di pojok kiri atas. Di sini ada project, bisa kita klik atau bisa kita langsung klik project. Nah, di sini ada list project yang pernah saya buat. Kemudian jika kita akan membuat manajemen project yang baru, kita bisa klik new project seperti ini. Nah, kemudian kita pilih salah satu fitur yang akan kita pakai, apakah itu Scrum atau Kanban, atau kita bahkan akan menduplikat project dari project kita yang ada di list tadi, atau kita akan import project. Di sini saya akan mencontohkan dengan Kanban. Di sini kita bisa memasukkan nama projectnya. Saya kasih nama project contoh. Kemudian di sini bisa kita masukkan deskripsi projectnya. Kemudian di sini kita bisa memilih project ini untuk public atau untuk private. Tinggal klik create project. Dikarenakan saya sudah mempunyai project yang sudah saya buat, maka saya akan membuka project yang saya sudah buat. Nah, ini ada project tugas PMA kelompok 1. Saya akan buka. Nah, di sini dashboard pertama adalah kegiatan-kegiatan yang user lakukan. Di sini timnya ada 3, yaitu ada Aldi Wijaya Gustian, kemudian ada Jam Malik Nurjaman, kemudian ada saya sendiri Habib Abdillah. Kemudian di sini kita bisa lihat ada fitur-fitur di sini untuk melihat notifikasi, ada like untuk manajemen projectnya, ada watchingnya. Kemudian di sini ada kita menggunakan 2 fitur dari Taiga, yaitu Scrum dan Kanban. Kita bisa lihat di tampilan Scrum dulu di backlog. Nah, di sini kita bisa melihat user story yang harus kita kerjakan. Di sini ada tahapan pertama, yaitu tahapan perencanaan. Ketika diklik akan muncul seperti ini. Tahapan perencanaan, di sini kita bisa menambahkan attachment di sini kalau kita mau, seperti file-file, mungkin ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Nah, kemudian di sini ada task, ada tugas-tugas dari tahapan perencanaan yang di sini sudah statusnya sudah close, namun kita bisa ubah contohnya ke in progress. Nah, ini ada melakukan meeting dengan user mengenai kebutuhan dan keinginan user. Di sini kita bisa masukkan ke in progress statusnya sebagai contoh. Kemudian ini bisa ditugaskan kepada usernya, misal ke Aldi, ke Kang Jam, atau ke saya sendiri sebagai user. Kita bisa pilih salah satu saja.
Jadi masuk di sini. Kemudian di sini ada status dari tahapan perencanaannya, apakah itu sudah selesai atau sedang dalam proses, adalah sudah siap atau tahapan baru atau new, atau bahkan sudah di archive. Di sini ada poin-poinnya dari tahapan perencanaan ini, apakah ada poin UX di sini. Di sini poin-poinnya ada 0, setengah, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Poin-poin ini bisa dirubah nanti di setting dari manajemen projectnya. Begitu juga di sini ada tahapan-tahapan ini, tahapan status ini kita bisa rubah di setting. Kemudian di sini juga ada in progress ini, yang status dari tugas-tugas ini dari satu tahapan kita bisa rubah juga di setting. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan lain seperti assign, kemudian watchers dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada aktivitas-aktivitas yang terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang terjadi di tahapan perencanaan ini. Kita pindahkan ke close lagi, kemudian kita kembali lagi ke sini. Di sini ada tombol untuk tambah user story apabila kita akan menambahkan satu kegiatan yang harus kita kerjakan. Ini untuk menambah satu user story. Kemudian yang ini adalah ada tombol tambah dengan garis 3 ini. Ini perbedaan antara tombol 2 ini adalah kalau yang plus user story itu hanya bisa menambahkan satu user story. Kemudian kalau yang kecil ini, yang kotak ini, bisa menambahkan lebih dari satu user story sekaligus. Nah, ini bisa kita masukkan ke statusnya apa, misalnya ready, ini lokasi penambahannya mau di bawah ataupun di atas. Nanti kita tinggal ketik saja seperti ini, contoh 1, kemudian keduanya contoh 2 dan seterusnya. Kemudian saya tinggal klik save. Nah, di bawah ini muncul tahapan baru dengan status ready 2 sekaligus. Karena tidak dibutuhkan, saya hapus lagi saja. Nah, di sini ada poin-poin yang tadi bisa kita pakai ya. Misal di tahapan perencanaan ada UX, kemudian desain, ada front and back. Kita bisa pilih misalnya desainnya di sini 40 sebagai contoh. Kemudian untuk tahap desain di sini ada 20. Nah, di sini kita bisa lihat berapa persen kita mengerjakan ini semua. Bisa dilihat di sini 67% dari 40 poin dan 20 poin. Kemudian di sini ada fitur sprint. Ketika kita klik sprint adalah jenjang waktu yang harus kita prioritaskan. Jadi dari user stories ini kita bisa masukkan ke sprint untuk deadline yang emang harus didahulukan. Sebagai contoh kita coba bikin satu, misalnya di sini sprint name-nya penting, namanya kita masukkan penting. Kemudian ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini sebagai contoh saja. Kemudian klik save. Nah, di sini ada satu sprint yaitu penting. Nah, kita tinggal masukkan saja dari user stories yang di sini, kita drag and drop. Misalnya dari tahapan perencanaan itu penting, makanya kita harus masukkan ke sprint penting. Kemudian tahap desain mungkin tinggal masukkan. Tahap desain tinggal kita masukkan. Nah, ini pentingnya yang tahapan perencanaan, karena statusnya tadi sudah done, maka
sudah beres, tinggal tahap desain mungkin yang belum. Jikalau ada kesalahan, kita tinggal drag and drop keluarkan dari sprint, kita masukkan lagi ke backlog. Nah, sprintnya saya kurang dipakai, maka saya akan hapus kembali. Nah, itu penjelasan sedikit tentang sprint di papan scrumnya. Kemudian saya akan coba untuk membuka papan Kanban. Di sini tampilannya tidak jauh berbeda, hanya saja di sini tidak ada sprint mungkin. Di sini saya bisa melihat papan Kanban dengan status new, ready, in progress, kemudian ini ready for test, kemudian ada done. Yang pertama di sini ada tampilan compact, kemudian ada tampilan defaultnya seperti ini, kemudian ada tampilan detail, kemudian ada tampilan expand. Ketika kita klik misal status tahap perencanaan yang sudah beres, yang done ini kita buka, sama saja seperti yang tadi kita bisa lihat. Kemudian ada attachment, ada task, kita bisa rubah statusnya di sini menjadi apa, kemudian kita bisa tugaskan ini kepada user dan lain sebagainya, sama seperti tadi. Ada aktivitas-aktivitas yang terjadi selama ini. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Di sini juga kita bisa menambahkan tugas baru atau tahapan baru. Misalnya setelah tahap peluncuran, saya mau tambah di ready itu misalnya tahap penjualan. Di sini kita bisa tambahkan tag, kemudian di sini kita bisa tambahkan deskripsi dari tahap penjualan itu apa, kemudian lokasinya saya pilih at the bottom atau di bawah, kemudian poin-poinnya saya bisa atur. Kemudian saya bisa tambahkan attachment untuk tahap penjualan ini, apakah itu berkas-berkas yang diperlukan untuk tahap penjualan. Jikalau sudah kita masukkan semuanya, kita tinggal pilih create. Otomatis di bawah ini bakal muncul tahap penjualan seperti itu. Itu untuk satu inputan. Kalau mau banyak bisa tambah di pinggirnya add new book. Kita bisa tambahkan secara sekaligus, secara serentak, misalnya tiga tahap, misalnya tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 di status yang ready. Kita pilih lokasinya at the bottom, kemudian klik save. Nah, di ready ini bakalan muncul 3 tahap langsung, tahap 1, 2, 3. Kita bisa edit lagi. Dengan klik judul tahapnya. Kita bisa edit poinnya, terus status dari tahap 1 apakah new, ready, in progress, ready for test, dan lain sebagainya. Kemudian poin-poin yang bisa kita masukkan di sini, kemudian saya tugaskan bisa ke siapa, apakah ke Aldi, jam-jam, ataupun saya sendiri, atau ke role yang ada pada manajemen project ini. Contohnya di sini ada owner, yaitu yang bisa melihat saya sendiri, Aldi, dan jam-jam. Di sini juga ada tugas-tugas yang masih kosong, kita bisa tambahkan tugasnya apa, kemudian statusnya seperti apa, kemudian ditugaskan kepada siapa. Kita bisa tambahkan sekaligus seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan dari project yang sedang kita buka ini. Yang pertama yang sudah beres yaitu ada tahap perencanaan.
Pada tahap perencanaan ini ada 3 tugas, yaitu melakukan meeting dengan user mengenai kebutuhan dan keinginan user dengan status sudah ditutup karena sudah beres. Kemudian yang kedua adalah lakukan riset pasar dan analisis pesaing, sudah close juga statusnya harus sudah beres. Yang ketiga ada buat spesifikasi proyek yang jelas dan bentuk tim pengembangan dengan status close. Kemudian ada tahap desain, sudah di status ready for test. Di sini ada 4 tugas, yaitu yang pertama buat wireframe dan rancangan antarmuka pengguna atau UI UX design dengan status close karena sudah beres. Kemudian yang kedua ada identifikasi fitur utama dan aliran kerja workflow aplikasi. Di sini tugas statusnya ready for test. Yang ketiga ada buat desain visual dan gaya aplikasi dengan status ready for test. Kemudian yang keempat ada review dan validasi desain dengan tim pengembangan yang dengan status in progress. Kemudian di sini ada tahapan yang masih dalam status in progress, yaitu ada yang pertama tahap pengembangan backend. Di sini ada 4 tugas, yaitu buat server dan database untuk mengelola data pengguna, makanan dan pesanan. Statusnya masih dalam proses. Kemudian yang kedua ada buat API untuk menghubungkan aplikasi front end dengan back end dan statusnya masih progress. Yang ketiga ada implementasikan logika bisnis seperti proses pemesanan, pembayaran dan konfirmasi pemesanan dan statusnya masih in progress. Yang keempat ada uji coba dan debugging back end. Di sini statusnya masih new karena belum ada progresnya. Kemudian tahap yang masih in progress yaitu tahap pengembangan front end-nya. Di sini ada 4 tugas, yaitu bangun antarmuka pengguna atau UI berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Statusnya in progress. Kemudian yang kedua integrasi dengan API yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, statusnya in progress. Yang ketiga implementasikan fitur-fitur seperti pencarian makanan, penambahan keranjang dan pembayaran, statusnya masih in progress. Kemudian ada uji coba dan debugging front end, itu statusnya masih new karena proses-proses sebelumnya masih dalam progress, jadi belum bisa diuji coba dan debugging front end. Kemudian di status ready ada tahap pengujian. Di tahap pengujian dan penyesuaian ini ada 3 tugas, yaitu yang pertama lakukan pengujian menyeluruh pada aplikasi untuk memastikan kinerja yang lebih baik dan kesesuaian dengan berbagai perangkat. Yang kedua identifikasi dan perbaiki bug yang ditemukan. Yang ketiga ada tambahkan fitur tambahan atau perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Di sini statusnya new semua karena tahap-tahap sebelumnya belum bisa diselesaikan, maka tahap pengujian dan penyesuaian pun belum bisa dilaksanakan. Di sini kemudian ada tahap peluncuran yang masih ready. Di tahap peluncuran ini ada 3 tugas, yaitu persiapkan infrastruktur untuk hosting dan deployment aplikasi. Kemudian ada lakukan uji coba akhir pada versi yang sudah stabil. Kemudian rilis aplikasi di platform yang disetujui seperti Google Play Store dan Apple App Store. Di sini statusnya masih new karena tugas-tugas sebelumnya juga belum diselesaikan dengan sempurna. Itu mungkin dari proyek yang kita kerjakan. Kemudian di sini kita ada fitur tim. Di sini kita bisa lihat tim yang ada di proyek ini siapa saja. Kemudian di sini ada setting. Di setting ini ada setting project, setting atribut seperti warna-warna ini. Status-status ini bisa kita tambahkan seperti new, ready, apakah kita mau tambahkan. Terus di user stories status kita bisa tambahkan juga di sini, atau bisa kita hapus atau kita ganti di tugas status, task status, atau status di tugas yang ada pada setiap tahap kita juga bisa tambahkan atau kurangi atau diedit mungkin.
Nah, di sini juga isu status dan lain sebagainya kita bisa tambahkan atau edit sesuai kebutuhan. Kemudian di member kita bisa tambahkan tim, mungkin sebagai role-nya di sini ada UI, UX, design, front end, back end, kemudian stakeholders ataupun product owner. Nah, kita bisa tambahkan new member dengan emailnya si user yang akan ditambahkan. Kemudian ada permission di sini. User UX bisa apa saja, kemudian user design bisa apa saja dan lain sebagainya. Atau kita bisa tambahkan role baru dari bawaannya, kita misalnya tambahkan sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada integrasi dari Taiga ini. Yang pertama ke webhook, yang kedua ke GitHub, kemudian ada ke GitLab, ada ke Bitbucket ataupun Google Doc. Bukan Google Doc tapi Docs. Kemudian ada plugin, di sini pluginnya banyak sekali. Kita bisa nonaktifkan atau aktifkan plugin yang akan dipakai. Kemudian di manajemen project ini ada, kita bisa edit nama projectnya, deskripsi projectnya, terus logo dari projectnya. Kemudian presetnya di sini kita bisa atur. Kemudian ada modul juga. Nah, di sini kita bisa pakai fitur-fitur yang bisa kita gunakan seperti Epic, Scrum, Kanban, Isu, Wiki, dan Meetup. Kemudian di sini ada fitur export. Di sini kita bisa export project yang sedang kita kerjakan, manajemennya kita export dan akan dikirimkan ke email. Kemudian di sini ada report dari setiap Epic report, user stories, task, isu, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.